Pemirsa, masa kampanye Pilpres 2024 telah dimulai. Ada paslon yang langsung tancap gas berkeliling menemui masyarakat, namun ada juga paslon yang memilih tetap bekerja. Apalagi Presiden Jokowi baru saja menerbitkan peraturan pemerintah bagi menteri hingga kepala daerah yang jadi peserta pemilu tidak perlu mengundurkan diri dari jabatan dan cukup mengajukan cuti jika berkampanye di hari kerja. Pilpres damai menjadi harapan semua pihak di tengah berbagai isu kecurangan, intervensi, dan intimidasi. Netralitas penyelenggara pemilu, ASN hingga aparat terus disuarakan. Namun bagaimana realitasnya di lapangan? Inilah kontroversi selengkapnya Pilpres damai, wasit jangan jadi pemain. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jadi pengawas pemilu itu harus jeli, harus tegas, dan harus betul-betul berani. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Saya tidak ingin memberi tanggapan. Baik, Pak Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Ciko Hakim. Selamat malam, Bang Ciko. Malam, Devi. Berikutnya ada Ketua DPP P3 Dahlia Umar. Mbak Dahlia, selamat malam. Selamat malam. Kami juga masih menantikan kedatangan dari Ketua DPP PKS Gamal Albin Said yang masih dalam perjalanan. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ketua DPP PSI, Mas Dedek Prayudi atau Mas Uki. Selamat malam, Mas Uki. Selamat malam, Mbak Kemudian Siti. juga ada Ketua DPP Golkar Putri Komarudin. Mbak Putri, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mas sudah hadir dan juga ada Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat datang. Malam, Terima kasih Mbak sudah Zulfia. hadir. Saya mulai langsung dari Bang Ciko. Pernyataan Bu Mega di acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud itu keras sekali ya. Jadi kemarin Bu Mega pada penguasa saat ini, apakah memang sudah mencapai puncaknya? Saya rasa tidak seperti apa yang disampaikan. Maksudnya gini loh, Bu Mega ini dalam konteks kita sedang berbicara di hadapan relawan untuk mengobarkan semangat, ya kan? Itu sebenarnya kan pertemuan tertutup ya. Kebetulan memang ada wartawan aja di sana. Dan kita tahu sendiri setiap persona itu mempunyai cara-cara sendirinya untuk mengobarkan semangat kepada anak buahnya, tanda kutip ya. Dan itulah cara Bu Mega dan dari puluhan tahun sebelumnya, dari zaman Orde Baru, ya kan, ketika beliau betul-betul mengalami tindakan-tindakan represif dan intimidatif, dan sekarang juga kita berada dalam posisi di mana kita tahu walaupun tidak terlalu secara hitam atas putihnya tidak seperti itu, tapi kita tahulah kekuasaan ini berada di pihak mana, ya kan? Di pihak mana, Bang Ciko? Pak Jokowi kan anaknya maju, wakil presiden. Berarti Pak Luhut pihak- udah keluarkan statement bahwa dia mendukung Prabowo Gibran, Oke. ya kan? Kita tahu bagaimana operatornya Pak Pratik juga mengumpulkan para pendukung Jokowi untuk mendukung Prabowo. Ini bukan rahasia lagi. Ini Oke. kita nggak usah tutup-tutupi lah. Ini Baik. semua bahwa yang kita sebut penguasa, orang akan bilang kadang-kadang pada mengatakan bahwa kan PDI bagian dari kekuasaan. Enggak. Iya, iya. Saya bilang kekuasaan penguasa itu adalah Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Pratik, dan aparatnya adalah polisi, dan sekarang kasatnya adalah mantunya Pak Luhut. Jadi maksudnya itulah PDI kekuasaan. Perjuangan dengan Nah, Presiden Jokowi tidak berada di barisan penguasa yang sama lagi? Saya rasa ada sedikit kepergeseran di sana, walaupun kita tetap mendukung pemerintahan ini sampai ke ujung. Ya, tapi kan dalam masa kampanye dan pemilu ini ada perbedaan-perbedaan dalam pilihan-pilihan calon. Nah, ini yang kita harus kasih lihat kepada publik. Oke. Kalau dibilang PDI, selalu orang ini saya ingin menepis anggapan bahwa PDI adalah mayoritas, bukan. Ini kan nggak simple majority.
ya kan? Dikatakan kita punya sekian menteri, nggak mayoritas dari semua, mayoritasnya ada di Koalisi Indonesia Maju kok, ya kan? Nah, kekuasaan ada di sana. Nah, ini yang kita harus jelaskan pada publik juga. Oke, jadi PDI Perjuangan hari ini menolak kalau disebut adalah bagian penguasa yang sama dengan pemerintahan Jokowi. Ketika menghadapi pemilu ini. Ketika menghadapi pemilu ini spesifiknya ya. Tapi ke dalam menjalankan roda pemerintahan ya kita bagian dari itu. Baik, Mbak Putri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.